Jadi tari kretek itu menggambarkan proses pembuatan rokok kretek secara tradisional, dalam arti menggunakan tangan, sigaret kretek tangan. Dari mulai memilih daun tembakau, dalam artian daun tembakau yang bagus atau yang perlu disortir yang mana, sampai menjadikan rokok itu jadi dalam bentuk sigaret kretek tangan dan siap untuk dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu ya. Beliau adalah Mas Aan Tri Asmara. Mas Aan Tri Asmara. Beliau adalah mungkin salah satu penerus Sanggar Puring Sari ya. Sanggar Puring Sari. Jadi kalau kita dengar Puring Sari itu mesti akan teringat tari kretek kan begitu, yang begitu fenomenal. Mungkin Mas Aan bisa diceritakan ini. Awal mula kemudian ada ide dan gagasan tari kretek yang kemudian untuk berikutnya ini menjadi tarian identitas Kudus ya. Mungkin bisa diceritakan dari awal kira-kira siapa yang punya ide, kemudian penggarapan koreonya itu melibatkan siapa saja kan begitu. Untuk tari kretek sendiri itu awal ide itu justru malah dari almarhum Bapak Suparjo Rustam. Gubernur Pak Gub. Pada saat itu beliau gubernur Jawa Tengah. Pada saat beliau peletakan batu pertama pembangunan Museum Kretek. Kalau tidak salah ya antara tahun 85 atau 84 itu. Saya baru lahir itu 84. Intinya begitu. Pada saat beliau peletakan batu pertama, beliau minta entah besok kapan kalau saya meresmikan museum ini, suguhannya ada gambyong terus. Cari tarian khas Kudus. Akhirnya dari situ turun ke bawah. Pada saat itu Bupati Pak Wimpi. Pak Wimpi, beliau instruksi kepada bawahan-bawahan, akhirnya sampai ke Ibu saat itu. Ibu lewat. Terus Ibu punya ide karena Kudus terkenal dengan batil saat itu batil, kerja batilnya, rokoknya. Ibu punya ide ini tarian tentang tari batil atau bagaimana. Pada saat itu memang awal tercipta kali belum tari kretek masih tari batil. Awalnya tari batil ya. Pertama kali dipentaskan di Museum Kretek itu 3 Oktober 86, peresmian Museum Kretek. Tarinya tari batil namanya, belum tari kretek. Dan alat musik gamelan yang dipakai pun masih terbilang sederhana, itu tidak sekomplit sekarang ini. Makanya dari situ Ibu punya ide, terus dibantu pada saat itu Bapak Erik Supanji. Bahkan di sana diceritakan juga ketika pekerja ini sudah mendapatkan hasil dan diseleksi oleh mandor, dikasih uang saku dua ekspresi ya. Ketika mandornya menteleng berarti kemungkinan dibor atau itu besar kan gitu. Jadi berarti pada saat jauh sebelum menciptakan tarian ini benar-benar langsung ke lapangan artinya mengamati, bahkan mungkin banyak hal jadi mulai dari memilih tembakau rajangan itu, kemudian dibawa tanpa batil. Saya juga baru tahu prosesnya kalau batil itu ternyata merapikan ujung-ujung rokok. Dari situ ya. Jadi ceritanya itu. Jadi ini sangat mungkin sangat mengekspresikan bahwa sebenarnya ada puluhan ribu masyarakat Kudus yang beraktivitas di bidang itu kan begitu, sehingga tidak mungkin keliru ketika hasil karya tarian ini benar-benar sangat berhubungan erat dengan
dengan identitas kudus tentunya ya. Iya, betul. Ya. Mungkin artinya untuk kalau boleh sahabat ISK dimanapun berada ini supaya ngerti lah arti gerakan tarian kretek ini mulai dari awal ini bisa diceritakan pelan. Ya, secara sepintas ya itu tadi Om. Jadi tari kretek itu menggambarkan proses pembuatan rokok kretek secara tradisional dalam arti menggunakan tangan, sigaret kretek tangan, dari mulai memilih daun tembakau dalam artian daun tembakau yang bagus atau yang perlu disortir yang mana ini, sampai menjadikan rokok itu jadi dalam bentuk sigaret kretek tangan dan siap untuk dipasarkan. Intinya kalau perbagiannya ya mungkin ada prosesnya itu tadi, ada gerakan batil, semisal ada ngebosi, ada ini, ada nginting, ada untuk perbagiannya tetap ada. Kemudian ini masa korelasinya dengan pakaian atau kostum yang digunakan ini kan, jadi orang yang menari tarian kretek, tari kretek ini kan seolah wajib memakai kostum ya, dimana kostum itu adalah pakaian adat kudus kan begitu, bisa diartikan. Artinya ya kenapa ya dulu mungkin kalau mau jujur bahwa kan orang Batil giling di pabrik ini kan tidak pernah ada yang memakai pakaian adat. Ini ceritanya gimana kok terus kemudian ditentukan seolah tarian kretek kemudian harus berkostum kudus, ini korelasinya di mana? Kalau zaman dulu ya Om, mungkin sekitar tahun terciptanya tari kretek 80-90-an, mungkin masih banyak beberapa terutama yang sepuh-sepuh ini pakai rokok yang pakai jari pakai kebaya, mungkin masih ada. Pertimbangan ya itu saat itu, sekarang keren-keren Om, casual trendy malah. Pertimbangan ibu saat itu ya beliau istilahnya ada ide dari para pekerja rokok. Hanya wong ini kan tarian kok nek kebaya jari anggiran-anggiran ya kita ora wangun anah ngene ya, kita buat sedemikian rupa sehingga menarik untuk dinikmati. Dikorelasikan bahwa nanti mungkin bisa disimpulkan seperti yang sekarang ini berarti Kudus kota kretek kan begitu. Bahkan non sewu pada saat awal tari kretek ditarikan ini bajunya malah bukan biru, kuning. Karena non sewu pada saat itu kuningisasi semacam itu monopoli. Jadi tahun 80 sampai 5-10 tahun ke depan itu masih identik dengan warna kuning kebayanya Om. Hanya setelah itu eranya berganti, akhirnya terus dibuat ibu dengan warna sesuai baju adat kudus, warna khas baju adat kudus, gaya kudusan itu. Untuk jari masih pakai motif plasma, yang ada selendang topatu, caping capo dan lain sebagainya, sama persis dengan hanya kebaya saja yang berbeda. Jadi tentu karena tari kretek ini adalah identitas kota Kudus tentu atribut dan pakaian yang dipakai juga jadi harus mungkin penari kretek ini harus identik dengan pakaian adat Kudus yang kalau boleh tahu artinya ketika tarian ini ya mungkin sering tampil di acara-acara kenegaraan mungkin ya, apakah itu menyambut tamu, kemudian kita bertandang ada undangan di luar, ini tetap artinya tampilan ini memang sudah menjadi satu semacam sudah dipakem sebagai pakem Lah kemudian ketika misalnya ini kan hasil karya hasil daya cipta manusia yang tentunya mungkin tanpa berpikir
yang negatif ya, yang namanya orang ini kan sukanya meniru dan lain-lain. Artinya supaya mungkin legal standingnya ini yang namanya tari kretek ini adalah hasil karyanya Puring Sari. Ini sudah ada upaya mungkin mendaftarkan menjadi hak cipta dan lain-lain. Kalau itu kita sudah ya, dan kebetulan memang yang bantu kita dalam hal ini pihak swasta. Kita punya hak cipta tari kretek itu tahun 2015 sudah ada dan masih ada terpampang kami figura rapi di ruang tamu sanggar nih ya. Pada saat itu yang memviralkan juga teman-teman dari ISK karena media online saat itu ISK, dan kita sempat mengadakan pertunjukan di alun-alun Kudus intinya untuk launching hak cipta tari kretek itu. Kita sudah memiliki itu dan itu berlaku untuk intinya dalam hal ini pihak swasta tersebut menyarankan kepada kami ya intinya jaga-jagalah ini produk asli Kudus jangan sampai nanti aku pengen nono iki diakui gini dari seperti pihak yang membantu sepenuhnya itu punya anggapan demikian, padahal kita dibuatkan film 2 kali loh itu film tentang tari kretek di tahun 2008 sama ketika kretek menjadi tarian 2014. Terus sampai hanya kira-kira film yang pertama merasa belum komplit dari pihak swasta tersebut ya wes gini buat lagi nanti di rank-rank ini berapa kita support sepenuhnya untuk film itu. Jadi upaya untuk mensosialisasikan atau mungkin menggali minat artinya kan tidak mungkin ketika tarian ini menjadi salah satu tarian khas Kudus itu kemudian hanya ada beberapa orang yang menguasai, tentu kan begitu. Betul. Artinya ikhtiar dari Puring Sari ini selalu ada regenerasi. Dengan cara apa, Mas? Kalau yang paling pertama semenjak tahun 2009 kita ada kegiatan tahunan lomba tari kretek. Ada lomba tari kretek. Baru tahun ini karena ada wabah pandemi ini tari kretek kita adakan secara challenge. Jadi tidak secara full, hanya kita minta peserta menarikan dari menit ke berapa sampai berapa saja. Karena sifatnya challenge bukan lomba tari secara utuh. Tapi sebelumnya selalu ada event tahunan lomba tari kretek. Jadi untuk klaster apa kalau misalnya lomba tari kretek ini antar sanggar atau mungkin antar sekolah atau usia? Iya, kita dari usia SD, SMP, SMA sampai umum Jadi ada kelas SD, SMP, SMA dan mungkin umum kan gitu. Jadi seperti lomba nyanyi. Betul. Jadi ya tidak terbatas hanya pada satu klaster itu enggak. Jadi itu artinya berarti di luar Puring Sari boleh. Ada juga yang di luar Puring Sari. Artinya ada klaster yang memang punya klub atau punya rombongan tarian kretek ya. Apa diharapkan memang harapan kami supaya bisa kedepannya entah suatu saat kapan terwujudnya. Harapan kami sih begitu orang menyebut tari kretek orang kan Kudus. Seperti Pendit Bali. Ini Jaipong Jawa Barat. akan jadi image-nya seperti itu ya. Harapan kami tapi tak sampai kapan itu nanti ya. Paling tidak ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan, misalnya bikin lomba, kemudian ketika ada acara-acara resmi, non resmi selalu tampil, itu artinya kan berarti mungkin masyarakat akan lebih mengenal ya. Betul. Mengenal karena melihat tarian kretek yang disajikan mulai awal hingga akhir ini, tentu orang ini sudah bisa memiliki satu kesimpulan ya. Hampir 2/3 penduduk Kudus ini nyambut gawine itu koyo yang ditampilkan di tari ya.
Artinya sebagai pekerja rokok karena di sana ditampilkan mulai dari ambil bahan baku tembakau, kemudian nanti ada prosesi giling, kemudian dari daun giling dari mandor seperti menggoda bulu badelnya ya ada kadang kalau terkadang ketika mungkin sudah sampai pada tingkatan harus ada di kuisi ya. Ini dia mungkin sedikit stres ya, artinya menghadapi mandor yang apakah nanti raut mukanya sukses sama ini luar biasa ide kreatif itu. Kemudian Mas Aan ini mungkin banyak ubo rampe yang menjadi ini atribut tarian ya, mulai dari atas ya caping khas Kudus yang mungkin konon yang bisa bikin caping itu sendiri kan generasinya sudah semakin punah ya. Bahkan saya pernah membaca itu di Kudus yang bikin caping seperti itu tinggal satu orang dan sudah sepuh kan begitu. Betul. Nah, kemudian ketika tarian ini diidentikan dengan kostum itu, apa yang sudah dilakukan Mas Aan supaya nanti di generasi tertentu wah capingnya sudah rusak, kemudian ini terus mau diganti apa sementara yang bikin sudah tidak ada, ini ikhtiarnya? Ya sementara ini memang kita baru tahap merawat ya kelengkapan atribut tari kretek ini, karena kita sendiri juga menyadari kita tidak bisa membuat kelengkapan adat Kudus seperti itu. Bahkan harga caping yang dulu kita beli satunya sekitar 25.000 zaman dulu sekarang sudah hampir 500 satunya. Satu caping kalau 500 kalau. Padahal dulu zaman saya kecil itu setiap bakul belanjaan yang ke pasar itu mesti pakainya itu ya. Keren. Dan tahunnya sekarang sudah jadi 500.000. Jadi 500.000 itu saya cross check kira-kira setengah tahun yang lalu Om. Saya pesan sekitar 20 ada banyak ya. Kondenya ini bernama yang membedakan dengan konde ayu itu maksudnya gimana? Konde ayu itu konde khas Jawa Tengah Om. Jadi khas Surakarta biasa sama aja supaya bisa diparingi cunduk. Samping kanan kiri. Ada dua cunduk ya. Iya betul. Cunduk EC dan cunduk lepu. Betul. Ini mungkin giwangnya juga markis atau permata, kalung renteng. Kenapa harus susun 9 ini? Melambangkan Wali Songo. Oh, Wali Songo. Jadi selain kota semua ya, Kudus juga ada maknanya ya. Seperti Bros Godem 5 ini rukun Islam. Jadi Bros Godem 5 sendiri itu juga melambangkan rukun Islam. Jadi ada bisa dimaknai Pancasila kan begitu. Jadi semua tidak ngawur tentunya. Ada filosofinya. Nek gelang lungwi itu gelang yang bagaimana? Di gelang adat Kudus yang dipakai putri, yang ditaruh di sini ini. Seperti itu kan karena sepintas seperti ukiran. Kalau dulu mitosnya sih Sunan Kudus buatnya dari rumput. Bisa setelah dikasihkan istrinya Sunan Kudus, jadi kok bisa jadi gelang emas itu terus gimana? Jadi modelnya sepintas seperti rumput yang dirangkai, kayak di kelapa namanya ya. Mitosnya dulu seperti itu. Jadi mungkin ya penciptanya ini memang tidak hanya mungkin pengamatan secara lahiriah, tentu sebuah tarian ini memang harus ketika ditampilkan ini bisa menjadi sesuatu yang sakral kan begitu, seperti halnya mungkin tari Bedoyo Segoro Kidul dan macam ini kan seolah ketika sudah mulai gamelan ditabuh ini
mereka benar-benar fokus ya, begitu. Jadi ibaratnya melihat tari kretek Kudus ini seperti melihat aktivitas masyarakat Kudus setiap hari kan begitu. Wajar sampai kan begitu. Ini karena mungkin catatan kita kan di Kudus ini ada 57 ribuan masyarakat Kudus yang bergantung kepada kretek itu sendiri, sehingga mungkin ekspresi atau hasil daya cipta tarian kretek ini benar-benar filosofi masyarakat Kudusnya masuk kan begitu, sehingga mungkin terakhir Mas upaya menjaga budaya tari kretek sendiri ini dari keluarga besar Puring Sari ini dengan cara-cara apa? Yang pertama tadi Om kami sampaikan, kami menjaganya lewat event tahunan kami. Yang kedua, justru besar harapan kami ini apa seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa tari begitu orang menyebut tari kretek, pemikirannya kan langsung ke Kudus. Nah itu caranya gimana? Sebetulnya gampang kok. Mungkin lewat peran serta dari pemerintah kabupaten, campur tangan, mewajibkan seperti hanya di Bali, kalau anak lulus SD itu harus bisa tari pendek. Jadi ada wajib. Sebetulnya kalau mau gampang, hanya prosesnya saja yang kita sampai detik ini kita sulit untuk mensosialisasikan. Tapi sejauh ini mungkin komunikasi dan campur tangan pemerintah dalam rangka mungkin menjaga agar budaya tari kretek ini benar-benar tersosialisasi dengan baik ini sudah ada campur tangan pemerintahnya, mungkin seperti yang panjenengan inginkan. Wong tinggal kok. Tinggal ada penentu kebijakan itu perintah. Terus pokoknya bocah Kudus SD kudu iso tari kretek kan begitu. Sehingga satu kali perintah semua akan dijalankan. Jadi semua akan dalam satu waktu mungkin harus latihan tari kretek kan, walaupun tidak harus memakai kostum yang bisa nari kretek, yang penting bisa nari, karena kalau nanti instruksinya plus bajunya nanti wali lagi. Ini saja 500.000 belum yang lain kan. Intinya kalau untuk pemerintah, menurut kami sendiri sih non sewu sebenarnya kami menganggap masih terkesan setengah-setengah. Antara beliau mensupport ataupun tidak, itu 50-50 lah. Padahal sudah jelas-jelas bahwa ini adalah tarian khas Kudus. Surat bantuan saja ke sekolah-sekolah kalau ada event ini, saja beliau masih keberatan intinya. Pak Mbok kata menyetujui tadi dengan mewajibkan sih Pak. Apa bedanya ini dengan porseni atau belum Pokja seni tingkat SD sih Pak? Justru malah jenengan ada seperti ini kan, jenengan harusnya support, jenengan enggak keluar tenaga apa-apa istilahnya. Beda sekali dengan yang ini tingkat Jawa Tengah, bahkan yang non sewu justru malah yang dari provinsi malah yang support sepenuhnya, dalam arti oke Mas, saya pernah ke kantor dinas pariwisata di sana, saya malah justru awal pertama pada saat itu Pak Prasetyo Ariwibowo, Pak Kepala Dinasnya, saya ini istilahnya anak kemarin sore sowan ke sana, istilahnya nopo istilah ceng-ceng po apa dia itu malah justru beliau support sekali. Saya sampai beliau terima kasih ada event-event seperti ini, beliau malah terima kasih. Beda jauh sama Nokia istilahnya di Kudus ini, mungkin tari itu pasti menjadikan hal yang tabu. Jadi masih terdiskriminasi. Entah kenapa pandangannya orang nari, apalagi kok cowok nari itu sepertinya kok masih jadi hal yang tabu di. Mungkin kebetulan dengan agamisnya atau bagaimana. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisatanya kebetulan kan juga baru Grace mudah-mudahan nanti dengan komunikasi ini intensif akan menggugah pemerintah daerah lebih ada perhatian atau atensi untuk mempertahankan dan mensosialisasikan
tari kretek yang sebenarnya identik dengan kegiatan pokok masyarakat Kudus, dan mungkin yang sudah menjadi platform Kudus bahwa Kudus kota kretek ini nanti ketika nyebut tari kretek berarti tari Kudus ya. Kalau rakyat berarti Bali, kalau Jaipong berarti Jawa Barat kan begitu. Semoga saja masalah ini didengar oleh semua pihak yang berkepentingan, terlebih khususnya generasi muda, bocah nom-nom, anak-anak yang mungkin daripada mungkin konsentrasinya mempelajari dari budaya-budaya di luar kita, coba belajar tari kretek, karena di sana ada filosofi kehidupan masyarakat Kudus yang luar biasa kan begitu. Tarian tradisi, tarian migrasi pasti ada. Iya, terima kasih Mas An sudah bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga saja ada bisa memecahkan masalahnya dan syukur mendapatkan solusinya kan begitu. Terima kasih sahabat ISK, masih tetap bersama Kang Fikri. Jangan lupa banyak hal ada di sini, oleh karenanya usulan narasumber siapa yang mungkin bisa kita hadirkan di sini, kita tunggu informasinya di ISK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.